nomor 13. Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku, biar hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Bapa surgawi, Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku, biar hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku, karena rencana-Mu indah bagiku. Amin, puji Tuhan. Ya. Baik, Bapak Ibu Saudara. Ya, sekali lagi shalom, selamat pagi untuk kita semuanya. Puji Tuhan. Ya. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita tundukkan hati kita. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, pagi hari yang indah ini kami kembali datang kepadamu ya Bapa, bersyukur di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Di hadapan tahta kasih karunia-Mu Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih untuk malam di mana kami beristirahat. Kami bersyukur penyertaan Tuhan. Tuhan membangunkan kami kembali di pagi hari ini, dan kami diberikan kesehatan yang baik, supaya kami tetap bisa menikmati anugerah-Mu, dan terlebih firman-Mu ya Tuhan, yang terus mengajar kami, mendidik kami ya Bapa, supaya tetap setia kepadamu ya Bapa. Pengharapan yang ada padamu ya Tuhan adalah sumber sukacita dan damai sejahtera dalam hidup kami. Kami bersyukur ya Bapa, menyambut kebenaran firman-Mu, dan terberkati semuanya orang-orang kudus-Mu, orang-orang percaya-Mu Tuhan, yang sudah bergabung dalam ibadah saat teduh pagi kami hari ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, sekali lagi salam, selamat pagi, salam kudus buat kita semuanya. Mari Bapak Ibu Saudara, kembali kita sangat bersyukur. Ya, pagi hari ini kita bisa melanjutkan lagi apa yang sudah kita lihat, sudah kita dengar kemarin. Ya, kita masih meneruskan apa yang sudah kita lihat dari teladan contoh yang diberikan, yang ditunjukkan oleh Rasul kita, Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudara, bahwa ya kita lihat kasih karunia Tuhan itu begitu luas,
Dan ya kita melihat bahwa Rasul Paulus menunjukkan bahwa bangsa-bangsa lain, orang-orang percaya dari bangsa-bangsa lain saat ini sungguhlah menjadi perhatian yang khusus dari Tuhan Yesus untuk memberkati setiap orang, dan melalui pemberitaan Injil kasih karunia Allah, Bapak Ibu Saudara, kita lihat bahwa ya orang-orang kudusnya Tuhan semakin meluas dan makin banyak orang yang diselamatkan. Seiring dengan itu, sejalan dengan itu Bapak Ibu Saudara, tidak luput juga perhatian daripada Rasul Paulus untuk membantu saudara-saudara seiman. Mereka adalah saudara seiman kita, orang-orang Israel itu, Bapak Ibu Saudara. Kita bukan orang Israel, ya, tapi kita adalah tubuh Kristus. Tapi orang-orang Israel itu yang percaya kepada Tuhan Yesus, mereka juga adalah saudara kita, dan mereka juga disebut adalah orang-orang kudusnya Tuhan. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara, karena sekali lagi ya, meskipun berbeda program bagi bangsa Israel dan bagi kita sebagai tubuh Kristus secara khusus, tapi kita mempunyai kesatuan, kita mempunyai persekutuan yang sama dalam konteks di mana dalam hubungan Kristus Yesus adalah Tuhan kita bersama. Amin. Jadi bukan lain Tuhannya bangsa Israel, lain Tuhan kita, itu sama, itu satu. Amin. Sehingga Bapak Ibu Saudaraku, yang kita lihat di sini adalah dari pembacaan kita di kitab Galatia pasal 2 itu, Saudara, ayatnya yang ke-10 itu, saya akan membaca sekali lagi. Ya, saya akan tetap membaca dari ayatnya yang ke-9. Dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka Yakobus, Kefas, dan Yohanes yang dipandang sebagai soko guru jemaat berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan. Ya, sebagai tanda persekutuan, ya, supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat dan mereka pergi kepada orang-orang bersunat. Ayat 10, hanya kami harus tetap mengingat orang-orang miskin, dan memang itulah yang sungguh-sungguh kuusahakan melakukannya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, kita sudah mendapatkan penjelasan dan kita sudah sepakat dalam hal itu. Kita sudah menyepakati bahwa apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di sini, bahwa 12 Rasul Kristus Yesus, ya, Petrus, Yohanes, dan Yakobus itu ya tidak pergi memberitakan Injil ke bangsa-bangsa lain. Ya, Bapak Ibu Saudara, ini penting disampaikan. Oleh karena apa? Karena ini banyak orang yang percaya, ya, mempercayai bahwa katanya Petrus itu ya pergi ke Roma dan mati di Roma dengan salib terbalik, ya, menurut tradisi. Tapi kita lihat di dalam Alkitab Bapak Ibu Saudara, ya, masih banyak hal yang kita dengar selama ini. Kalau kita bandingkan dengan apa yang dikatakan Alkitab, itu masih berbeda. Dan kita harus berpegang teguh pada apa yang dikatakan oleh Alkitab. Bahwa 12 Rasul itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mereka tetap tinggal di mana? Mereka tetap tinggal di Yerusalem. Ya, bukan pergi ke bangsa-bangsa lain. Karena mereka sudah sepakat dan mereka sudah berjabat tangan. Ya, mereka sudah salaman dengan Rasul Paulus, Petrus, Yohanes, Yakobus, sudah mengesahkan persetujuan mereka bahwa bukan Petrus, Yohanes, dan Yakobus yang pergi ke bangsa-bangsa lain. Tapi kita lihat Bapak Ibu Saudaraku, Paulus dialah Rasul yang mengumpulkan bantuan untuk orang-orang miskin
Ya, kemarin kita sudah lihat, saudaraku, ya, orang-orang Israel yang tinggal di Yerusalem. Ya, oleh karena mereka telah menjual harta benda mereka, ya, karena mereka berpikir kerajaan sorga, kerajaan Allah akan segera didirikan melalui bangsa mereka, yaitu bangsa Israel. Ternyata, ya, bangsa Israel tidak siap, orang-orang Israel tidak siap, ya, menerima kerajaan itu, dan karena itu Tuhan meninggalkan mereka untuk sementara. Meninggalkan orang-orang bangsa Israel, ya, untuk sementara. Kenapa sementara? Karena suatu saat nanti Tuhan Yesus akan datang memulihkan mereka kembali. Ya, saya sedikit lagi mengajak kita untuk mempertegas dulu melihat, ya, hal ini, bahwa rasul-rasul Kristus, ya, yang 12 itu mereka tetap tinggal di Yerusalem. Kita lihat dulu di dalam, ya, Kisah Para Rasul 8. Ya, ini penting supaya kita bisa memahami nanti dengan baik, ya, mengapa, ya, Rasul Paulus itu benar-benar dia mempunyai perhatian khusus untuk mengumpulkan dana, ya, mengumpulkan finansial, keuangan, ya, bantuan untuk jemaat kudus di Yerusalem. Kita lihat dulu di dalam Roma lagi, ya, Kisah Para Rasul 8. Kisah Para Rasul 8, ya, kita lihat sesudah penganiayaan Stefanus, ya, di mana Saulus belum diselamatkan pada waktu itu, atau dia sendiri juga adalah salah satu pemimpin yang bersetuju dalam penganiayaan dan pembunuhan yang dilakukan untuk Stefanus, ya. Nah, kita lihat di Kisah Para Rasul 8. Kita lihat di ayatnya yang ke ayat 1, ya. Ayat 1. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Ya, Saulus yang kemudian namanya menjadi Paulus. Ayat 1b. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di mana? Jemaat di Yerusalem. Mereka semua, ya, kecuali rasul-rasul, Rasul Petrus, Yakobus, Yohanes, tersebar ke seluruh daerah Judea dan Samaria, kecuali para rasul. Artinya mereka, para rasul, tetap tinggal di mana? Tetap tinggal di Yerusalem. Tapi yang lain, jemaat yang lain, ya, mereka pergi melarikan diri ke berbagai kota, ke Judea, ke Samaria, dan seterusnya, Bapak Ibu Saudara. Ya, nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah kita lihat, ya, bagaimana Paulus, Bapak Ibu Saudara, mempunyai perhatian yang sangat luas, meskipun dia diutus oleh Tuhan untuk memberitakan kabar baik Injil kasih karunia kepada bangsa-bangsa lain, bahwa dia menunjukkan, dan Allah ingin menunjukkan, bahwa perhatian, jangkauan daripada kebaikan Tuhan melalui berita Injil kasih karunia Allah itu tanpa batas, ya, unlimited, ya, Bapak Ibu Saudara, unlimited. Jadi tanpa batas, Bapak Ibu Saudara, ya. Sehingga Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita sangat bersyukur, sangat berterima kasih kepada Tuhan karena kebenaran yang kita percayai saat ini benar-benar itu, sungguh-sungguh itu adalah merupakan kuasa Allah untuk membuat hidup kita sebagai orang percaya menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Amin. Yaitu contoh yang dibuat oleh Rasul Paulus, ya, saudara-saudaraku, dia pergi ke bangsa-bangsa lain, ke jemaat-jemaat kudusnya Tuhan,
di bangsa-bangsa lain untuk mengumpulkan bantuan bagi orang-orang miskin, orang-orang Israel yang tinggal di Yerusalem. Kalau kita lihat menurut perjanjian Allah dengan Abraham, seharusnya melalui bangsa Israel lah bangsa-bangsa lain memperoleh berkat, karena mereka adalah kepala dan bangsa-bangsa lain itu adalah ekor. Tapi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena bangsa Israel itu sedang mengalami kejatuhan, maka kita melihat hal yang terbalik, hal yang sebaliknya, bahwa melalui bangsa-bangsa lain, bangsa Israel menerima bantuan, orang-orang Israel menerima bantuan finansial, berkat yang melimpah melalui pemberitaan yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka saya ingin mengajak kita untuk merenungkan baik-baik, Paulus mengatakan bahwa pemberitaan Injil kasih karunia Allah, kabar baik tentang anugerah Allah Yesus Kristus yang sudah mengaruniakan kepada kita hidup yang kekal, keselamatan secara cuma-cuma, Bapak Ibu Saudara, dikaruniakan kepada kita setiap orang yang percaya. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudara, untuk mengumpulkan bantuan atau mengumpulkan dana, bagaimana dia mencukupi biaya-biaya untuk pelayanannya, dan bahkan bukan hanya untuk membiayai pelayanannya dan tim pelayanannya, tetapi bahkan dia juga berbagi, bahkan dia juga sanggup berbagi dan mengajak semua orang kudus dari bangsa-bangsa lain berbagi kepada orang-orang miskin di Yerusalem, orang-orang Israel. Bagaimana caranya Bapak Ibu Saudara, strateginya Rasul Paulus untuk bisa sanggup menjalankan pekerjaan Allah, pekerjaan pemberitaan Injil Kristus. Bapak Ibu Saudara, kita lihat, saudaraku, saya mengajak kita melihat di dalam 2 Tesalonika pasal 3. Beginilah caranya, beginilah sikap daripada orang-orang kudusnya Tuhan, bagaimana menyikapi, menyeimbangkan, antara kebutuhan pelayanan dan kebutuhan kehidupan pribadinya. Kita lihat di sini di dalam 2 Tesalonika pasal 3. Ini sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara. 2 Tesalonika pasal 3, saya akan membacakan untuk kita dari ayatnya yang pertama. Judul perikopnya di situ adalah berdoa dan bekerja. Inilah nasihat daripada Rasul Paulus kepada jemaat kudus di Tesalonika yang turut mengambil bagian dalam pengumpulan dana membantu orang-orang miskin di Yerusalem. Orang-orang percaya, mereka juga turut membantu mengumpulkan dana, dana diakonia, katakan begitu, untuk membantu jemaat yang sudah jatuh miskin di Yerusalem. Kita lihat Bapak Ibu Saudara, ini konsepnya. 2 Tesalonika pasal 3. Selanjutnya saudara-saudara, berdoalah untuk kami supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan sama seperti yang telah terjadi di antara kamu. Jadi pertama-tama Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tujuan utama di dalam pelayanan yang dilakukan oleh Rasul Paulus dan juga yang kita lakukan adalah untuk kemajuan pemberitaan firman Tuhan.
Jadi itu Bapak Ibu Saudara. Jadi kita bukan bukan diminta untuk menjadi menjadi dermawan tanpa memperhatikan kaitan daripada sumbangan yang kita lakukan, ya, tanpa kaitan dengan pemberitaan firman Tuhan. Paulus tidak melakukan itu Bapak Ibu Saudaraku, ya. Jadi semua tujuannya adalah, ya, supaya pemberitaan firman Tuhan mengalami kemajuan. Jadi itu yang menjadi motivasi yang utama di dalam hal bagaimana kita memberikan bantuan kepada semua orang. Karena apa Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus? Karena kita tahu bahwa berkat keselamatan hidup yang kekal itulah yang termulia, atau itulah yang paling berharga dalam kehidupan setiap orang di dunia ini. Apabila, ya, mereka mau mempercayai, mau menerima pengorbanan Yesus Kristus yang telah menyelamatkan mereka, yang telah menebus hidup mereka. Jadi itu motivasi pertama, ya, dari Rasul Paulus untuk memberikan bantuan kepada semua orang yang membutuhkannya. Ayat 2, dan supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat, sebab bukan semua orang beroleh iman. Tetapi Tuhan adalah setia, Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Kenapa Paulus mengatakan ini Bapak Ibu Saudara? Karena sebelumnya kita sudah membaca di pasal 1 bahwa dikatakan jemaat Tesalonika ini menerima firman Allah, menerima Injil kasih karunia Allah, sementara mereka di dalam penganiayaan yang berat yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi yang menolak, atau orang-orang Yahudi yang membenci pemberitaan Injil keselamatan. Jadi Bapak Ibu Saudara, Paulus berdoa supaya mereka dijauhkan dari orang-orang yang jahat yang menghalangi mereka untuk menerima firman Allah. Bapak Ibu Saudara, ayat 4 dikatakan, dan kami percaya dalam Tuhan bahwa apa yang kami pesankan kepadamu, kamu lakukan dan akan kamu lakukan. Jadi sebelumnya Paulus sudah memberikan pesan, nasihat kepada mereka supaya mereka melakukannya. Apa nasihatnya? Apa pesan Rasul Paulus untuk dilakukan oleh jemaat di Tesalonika? Bapak Ibu Saudara, ayat 5 kita lihat. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Jadi doa dari Rasul Paulus adalah supaya Tuhan tetap menolong mereka, supaya hati mereka tetap fokus kepada kasih Allah dan juga ketabahan Kristus untuk menanggung segala perkara. Amin. Ayat 6, tetapi kami berpesan kepadamu, ini pesannya Bapak Ibu Saudara, saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Jadi Bapak Ibu Saudara, Paulus menasihati kepada setiap jemaat kudusnya Tuhan dari bangsa-bangsa lain supaya mereka harus melakukan pekerjaan mereka dengan sungguh-sungguh. Jadi Paulus tidak menghendaki dan dia tidak menyukai kalau ada dari orang-orang percaya yang menjadi pemalas. Ya, Paulus menginginkan supaya setiap orang yang percaya menjadi orang-orang yang rajin melakukan pekerjaannya. Ya, Bapak Ibu Saudara, itu nasihat dari Paulus. Ayat 7. Sebab kamu sendiri tahu bahwa kamu harus mengikuti teladan kami
karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu. Luar biasa Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Paulus bekerja memberitakan Injil Kristus. Dia juga bekerja untuk menghidupi dirinya dan juga untuk mencukupi kebutuhan untuk pelayanan yang dia lakukan bersama-sama dengan timnya. Dia bekerja Bapak Ibu Saudaraku yang sangat luar biasa ya. Dia bekerja untuk mendapatkan kebutuhan hidupnya. Ya, dia tidak mengemis, dia tidak minta-minta kepada orang lain Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Bahkan karena dia mengajarkan bahwa kita hidup bukan di bawah hukum Taurat, Bapak Ibu Saudara, tetapi kita hidup di bawah kasih karunia Allah, maka tentu saja Bapak Ibu Saudara, tidak ada Paulus mengajarkan kepada jemaat-jemaat yang dia layani supaya mereka memberikan pemberian menurut hukum Taurat seperti persepuluhan. Tidak Bapak Ibu Saudara. Ya, Paulus tidak mengajarkan seperti itu. Ya. Nah, kita lihat di ayatnya yang ke-8. Dan tidak makan roti orang dengan percuma, tetapi kami berusaha dan berjeripayah siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Ya, ini hal yang sangat berbeda dengan apa yang dilakukan oleh para pemimpin gereja saat ini. Para pemimpin gereja saat ini pasti mereka ya menetapkan persepuluhan dari jemaat-jemaat supaya mereka memberikan kepada para hamba Tuhan, para pendeta, dan para pengerja gereja. Tapi Paulus Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya tidak menerapkan, tidak menetapkan hal yang demikian di dalam pelayanannya. Bapak Ibu Saudara, dia katakan kami tidak mau menjadi beban bagi jemaat. Kami tidak mau menjadi beban bagi orang-orang yang kami layani, tapi kami bekerja keras untuk kami memperoleh keperluan untuk membiayai pelayanan kami, bahkan untuk memberikan bantuan kepada orang-orang yang berkekurangan jauh di Yerusalem sana Bapak Ibu Saudara. Luar biasa ya Paulus. Bapak Ibu Saudara, karena itu dikatakan ayat 9, bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu supaya kamu ikuti. Ya, bukan karena tidak berhak. Orang yang bekerja berhak mendapatkan upahnya. Amin. Orang yang melayani berhak untuk memperoleh upahnya. Tapi Paulus katakan, kami tidak menggunakan hak itu untuk menunjukkan bahwa Allah sanggup, Allah menyanggupkan, ya, menyediakan apa yang kita perlukan untuk bisa mendanai, membiayai pelayanan kita, Bapak Ibu Saudara. Luar biasa. Dan bagaimana bentuknya Bapak Ibu Saudaraku, pemberian itu disampaikan. Nanti akan kita lihat itu adalah, ya, Paulus katakan memberikan pemberian dengan berdasarkan kerelaan hati. Amin. Bapak Ibu Saudara, berdasarkan kerelaan hati. Nah, kita lihat di ayat 10. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Itulah Bapak Ibu Saudara prinsip bagaimana kita ya dapat menjalankan hidup kita dengan tertib. Siapa yang tidak mau bekerja, Paulus katakan janganlah ia makan. Ayat 11, kami katakan ini karena kami mendengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Bapak Ibu Saudara, ya mengharapkan supaya orang lain memberikan bantuan kepadanya, tapi bukannya dia
berupaya untuk bekerja, tetapi dia mengharap-harapkan supaya ada bantuan dari orang lain. Dan dengan demikian, Paulus katakan, ayat 12, orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya, dan dengan demikian makan makanannya sendiri, bukan karena dia meminta-minta. Bapak Ibu Saudara, karena kita tidak hidup di bawah hukum Taurat, Paulus katakan bahwa itu adalah suatu sistem yang Paulus katakan seperti orang-orang yang menjadi pengemis. Karena di dalam Kristus Yesus Tuhan kita sudah dipenuhi dengan segala berkat kasih karunia-Nya, maka kita juga percaya Tuhan akan mencukupkan apa yang kita butuhkan di dalam membutuhi pelayanan dan hidup kita masing-masing. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itu dikatakan di ayat 13, dan kamu saudara-saudara janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. 14, jika ada orang yang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan dalam surat ini, tandailah dia dan jangan bergaul dengan dia, supaya ia menjadi malu. Tetapi janganlah anggap dia sebagai musuh, tetapi tegurlah dia sebagai seorang saudara. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah konsep yang dilakukan oleh Rasul Paulus untuk mendidik jemaat, supaya jemaat Tuhan, jemaat kudusnya Tuhan, bisa memberikan bantuan untuk mendukung pelayanan pemberitaan Injil Kristus. Setiap orang harus mempunyai prinsip di mana mereka dengan bekerja keras, mereka diperlengkapi oleh Tuhan, diberikan oleh Tuhan karunia untuk memberi. Amin. Bapak Ibu Saudara, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita bandingkan dengan apa yang sudah kita lihat dengan konsep ketika konsep memberi ketika orang-orang Israel masih menjadi pusat daripada pemberitaan Injil kerajaan. Kita lihat kemarin apa Bapak Ibu Saudara, semua orang jemaat orang percaya menjual harta benda mereka, dan mereka memberikan semuanya itu, menyerahkan hasil penjualan properti mereka kepada rasul-rasul, kepada pemimpin gereja di Yerusalem, dan apapun yang mereka miliki adalah milik bersama. Bapak Ibu Saudara, mereka tidak melakukan pekerjaan seperti yang dilakukan oleh Rasul Paulus yang baru saja kita baca, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi keteladanan yang dilakukan oleh Rasul Paulus kepada kita bangsa-bangsa lain saat ini adalah bukan orang menjadi pribadi-pribadi yang mengharapkan bahwa segala sesuatu, Bapak Ibu Saudaraku, akan terpenuhi dengan sendirinya tanpa melakukan kesungguhan kita di dalam pekerjaan kita, Bapak Ibu Saudara. Tidak demikian. Paulus sendiri telah menunjukkan, meskipun dia katakan, saya mempunyai hak dari jemaat, saya mempunyai hak dari orang-orang yang saya layani untuk mendapatkan bantuan. Itu adalah benar. Menurut Alkitab, menurut firman Tuhan, itu adalah sesuatu yang benar. Dan itu tidak salah, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Karena itu, tetapi Paulus mengatakan, aku ingin menunjukkan lebih daripada apa yang dipikirkan oleh manusia, bahwa pemeliharaan Tuhan untuk pekerjaannya, pekerjaan pemberitaan Injil Kristus itu tidak akan terhalang, asal semua orang percaya, sungguh-sungguh mereka melakukan pekerjaannya dengan tekun dan dengan giat, melakukan pekerjaannya, apapun bidang yang dilakukannya, maka Tuhan akan memberkati jemaat Tuhan supaya mereka tidak menjadi peminta-minta di dunia ini, tetapi mereka, setiap orang percaya,
bisa mendukung pelayanan dan menjadi meluas pemberitaan Injil Kristus, menjadi meluas pemberitaan firman Allah. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Itu adalah merupakan konsep keteladanan yang ditunjukkan oleh Rasul Paulus, merupakan hal yang sangat berbeda dengan konsep pemberian atau dukungan finansial yang dimiliki, yang dibiasakan di dalam kehidupan orang-orang Israel pada saat itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya. Jadi kita lihat di situ bahwa, ya saudara, kita akan melihat satu bagian lagi. Saya mengajak kita Bapak Ibu Saudara melihat di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-16. Dan hasilnya adalah, Bapak Ibu Saudara, hasilnya adalah Paulus menunjukkan kasih karunia Tuhan bisa membantu banyak orang. Saudara-saudara, 1 Korintus pasalnya yang ke-16. Ya, kita lihat 1 Korintus pasalnya yang ke-16. Kita baca mulai dari ayatnya yang pertama. Ya, apa yang dijanjikan oleh Rasul Paulus di dalam Galatia pasal 2 ayat 10, bahwa dia mengingat orang-orang miskin, orang-orang kudus, ya, khususnya yang ada di Yerusalem, itu dipenuhi. Apa yang dijanjikannya, dia melakukannya karena Tuhan menyanggupkan Paulus untuk memenuhi apa yang dijanjikannya. Bapak Ibu Saudara, untuk membantu saudara-saudara yang miskin di Yerusalem. Kita lihat di ayatnya yang pertama. Judul perikopnya di situ 1 Korintus 16, bantuan untuk jemaat di mana? Di Yerusalem. Tentang pengumpulan uang bagi orang-orang kudus, hendaklah kamu berbuat sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang kuberikan kepada jemaat di Galatia. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, ini bukan pertama kali lagi Paulus membantu, ya, secara finansial orang-orang yang berkekurangan di Yerusalem. Ya, Bapak Ibu Saudara, ayat 2. Pada hari pertama dari tiap-tiap minggu. Pada hari pertama tiap-tiap minggu berarti hari apa itu Bapak Ibu Saudara? Ya, hari Minggu kan? Kenapa? Karena hari terakhir, hari ke-7, hari Sabat itu adalah hari Sabtu. Ya, bukan hari Minggu, hari Sabat, hari Sabtu Bapak Ibu Saudara. Hari ke-7. Ya, itu yang sesuai dengan Alkitab. Pada hari pertama dari tiap-tiap minggu, hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh, menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah, supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan kalau aku datang. Sesudah aku tiba, aku akan mengutus orang-orang yang kamu anggap layak dengan surat ke Yerusalem untuk menyampaikan pemberianmu. Jadi Paulus menyebutkan di sini bukan persepuluhanmu, tapi apa? Pemberianmu. Pemberian namanya, Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi pemberian dengan persepuluhan itu berbeda. Kalau persepuluhan itu 10%. Ibarat pajak itu tidak boleh dikurangi, Bapak Ibu Saudara, dan memang nominalnya sudah 10%. Tapi namanya kalau pemberian itu tidak dibatasi dengan jumlah berapa persen. Amin. Jadi di sini di ayat 4 dikatakan, kalau ternyata penting bahwa aku juga pergi, maka mereka akan pergi bersama-sama dengan aku. Jadi Bapak Ibu Saudara, berkali-kali, ya, beberapa kali Paulus mengumpulkan bantuan untuk menolong orang-orang yang berkekurangan, saudara-saudara seiman kita, bahkan mereka yang tinggal di Yerusalem. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, untuk menunjukkan dan bagaimana kita memahami apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Filipi, di Filipi pasal 4, dia katakan apa? Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Amin. Tetapi nyatakanlah di dalam segala hal keinginanmu kepada Allah
ya dengan permohonan serta ucapan syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, itulah kebenaran yang menyertai pemberitaan Injil kasih karunia Allah. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Jadi kita memahami, Bapak Ibu Saudara, semakin detail kita mempelajari, ya semakin kita mempelajari lebih rinci lagi surat-surat daripada Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudara, maka semakin kita mengerti bagian-bagian yang lain dari perkataan-perkataan Paulus, sehingga kita bisa memahami bahwa di dalam konsep ya pemberitaan Injil kasih karunia Allah ini sangat lengkap untuk menjadi ya tuntunan atau menjadi penuntun, menjadi pengarah kehidupan kita di dunia ini. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara, ya Paulus menunjukkan itu. Dia memberikan contoh teladan, Bapak Ibu Saudara. Dengan bekerja keras, dia katakan kita pasti bisa membiayai ya kebutuhan pelayanan kita. Tidak perlu menjadi peminta-minta, tidak perlu menjadi pengemis, Bapak Ibu Saudara. Ya, Tuhan pasti memelihara apa yang kita perlukan, Tuhan cukupkan. Amin. Ya, karena itu Paulus katakan, jangan kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi lebih baik kita bersikap di dalam segala hal, kita menyatakan segala kerinduan kita dengan permohonan dan disertai dengan ucapan syukur. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah ya buah daripada Injil damai sejahtera. Buah daripada Injil kasih karunia Allah selalu membawa damai sejahtera di dalam kehidupan kita dan kehidupan semua orang yang mau menyambutnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itu sangat luar biasa kita bersyukur kepada Tuhan. Kita semakin memahami lebih dalam lagi kebenaran kasih karunia Allah ini, maka kita pun semakin leluasa untuk bergerak, untuk melakukan pekerjaan kita sesuai dengan tuntunan, sesuai dengan bimbingan, sesuai dengan arahan daripada Roh Kudus melalui firman-Nya. Amin. Sehingga Bapak Ibu Saudara, kita lebih leluasa menjalankan semua tugas pekerjaan kita tanpa disertai, tanpa ya diintimidasi oleh kekhawatiran dan ketakutan oleh karena perubahan-perubahan situasi di dalam kehidupan di dunia ini. Kita mempunyai kehidupan yang mana Kristus Yesus sudah mengaruniakan kepada kita segala berkat surgawi, sehingga kita bisa melihat harapan-harapan kita di dalam Kristus adalah merupakan hal yang terbaik dan yang paling berharga yang kita syukuri di dalam kehidupan kita di dunia ini. Bapak Ibu Saudara, diberkatilah semuanya kita, ya. Kita akan lanjutkan lagi besok pagi, Bapak Ibu Saudara, dan nanti malam kita akan ada ya juga Kamis Ministry kita, dan saya berharap semua Bapak Ibu Saudara kita kembali nanti malam ya. Kamis Ministry kita akan kita lanjutkan lagi untuk ya bagian memberitakan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang lebih dalam lagi. Mari kita bersyukur, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih, kami berterima kasih, kami bersyukur ya Bapa, karena Engkau berjanji dan Engkau menyatakan di dalam firman-Mu, kami tidak perlu dikuasai oleh rasa kekhawatiran yang berlebihan di dunia ini, meskipun segala situasi, baik situasi ekonomi, baik situasi hal-hal yang mungkin dalam perubahan-perubahan yang terjadi di dalam kehidupan kami maupun di dalam lingkungan kami percaya ya Tuhan, Engkaulah yang meneguhkan hati kami dan kasih karunia-Mu cukup bagi kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih supaya pemberitaan firman Tuhan semakin meluas dan supaya banyak jiwa yang dimenangkan untuk kemuliaan nama-Mu. Kami percaya ya Tuhan, Engkau memakai hidup kami untuk terus mendukung pekerjaan Tuhan dengan apa yang kami lakukan. Engkau memberkati berlipat kali ganda. Terima kasih Bapa di dalam surga.
Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita. Selamat beraktivitas ya. Salam. Ya, salam kudus buat kita semuanya. Terima kasih. Saya kembalikan dulu kepada ya hambanya pada